Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu semangat dalam menghadapi pembelajaran daring. Hari ini kita akan mempelajari pelajaran daring IPS. Yang kemarin kita sudah membahas tentang bab proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, sekarang kita akan membahas bab baru, yaitu tema 2 subtema 2. Apa yang kita bahas hari ini? Nah, coba kalian lihat gambar yang ada di sini. Nah, ternyata setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, saat itu Indonesia masih dalam keadaan vacuum of power, yaitu tidak ada pemerintah yang berkuasa. Dan ternyata setelah memproklamasikan kemerdekaan, ternyata Indonesia masih harus menghadapi sekutu dari Nica. Karena itulah terjadinya beberapa pertempuran di Indonesia. Nah, ada beberapa pertempuran untuk upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Yang pertama ada pertempuran Surabaya. Puncak pertempuran Surabaya ini terjadi pada tanggal 10 November 1945. Penyebab pertempuran ini karena Inggris mengeluarkan ultimatum pada tanggal 9 November 1945 yang meminta rakyat Surabaya untuk menyerahkan senjatanya dan menyerahkan diri dengan mengangkat senjata. Nah, peristiwa 10 November 1945 ini dikenal sebagai Hari Pahlawan. Yang kedua, pertempuran Medan Area. Pertempuran ini terjadi pada April 1946. Penyebab pertempuran ini karena tentara sekutu ingin mengambil alih kekuasaan di kota Medan, sehingga terjadilah perlawanan. Pertempuran Ambarawa. Pertempuran Ambarawa terjadi 20 Oktober 1945 sampai 15 Desember 1945. Penyebab terjadinya pertempuran ini karena perlawanan pasukan Tentara Keamanan Rakyat terhadap upaya pasukan sekutu untuk menduduki Ambarawa dan sekitarnya. Selanjutnya ada peristiwa Bandung Lautan Api. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 23 Maret 1946. Penyebabnya karena dikeluarkanlah ultimatum oleh sekutu, yaitu mengosongkan bagian utara kota Bandung, sehingga mendorong tentara Republik Indonesia melakukan operasi bumi hangus Bandung bagian selatan untuk mencegah tentara sekutu menggunakan semua fasilitas sebagai markas mereka. Nah, bukan hanya perlawanan saja, namun rakyat Indonesia juga melakukan perundingan perjanjian untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Ada beberapa perjanjian atau perundingan. Yang pertama ada Perjanjian Linggarjati. Nah, Perjanjian Linggarjati adalah perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat pada tanggal 25 Maret 1947 yang menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Namun ternyata perjanjian itu tidak berjalan mulus, sehingga pada tanggal 21 Juli meletuslah agresi militer Belanda I. Yang kedua, adanya Perjanjian Renville yang dilakukan antara Indonesia dan Belanda pada tanggal 17 Januari 1948. Yang ketiga yaitu Perjanjian Rumroyen. Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949. Tujuannya agar menyelesaikan beberapa masalah mengenai kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya yang terakhir ada Konferensi Meja Bundar. Nah, Konferensi Meja Bundar ini 23 Agustus 1949 sampai 2 November 1949. Dari hasil Konferensi Meja Bundar di Den Haag, ternyata itu adalah salah satu upaya diplomasi yang paling berhasil membebaskan Indonesia dari Belanda. Nah, itu tadi adalah berbagai cara
rakyat Indonesia pada saat itu untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, kita saat ini sudah menikmati kemerdekaan Indonesia secara real. Oleh karena itu, pesan dari Usada, jangan lupa belajar, tetap semangat di dalam pandemi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.